Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar temanku semuanya? Jumpa lagi dengan anak Bandar Sumatera. Beberapa hari yang lalu di bulan Zulhijjah, kami bersama murid dari Balai Pengajian Al-Fatih Nisam melakukan ziarah ke beberapa makam Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai telah ada sejak paruh pertama abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Sebutan Samudra atau Syam Maddarah telah dahulu disebutkan oleh Ibnu Battutah dalam karangannya Tuhfah An-Nadhar. Beliau menyebutkan Madinah Sumatra atau kota Sumatera. Setelah terbentuk pemerintahan atau daulah di kota Sumatera dari abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi sampai abad 10 Hijriah atau 16 Masehi. Lebih kurang 5 abad Sumatera Pasai diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang adil dan bertakwa, dari Sultan Al-Malik As-Salih sampai Sultan Salahuddin. Sebelum berangkat ke makam Sultan Al-Malik As-Salih, terlebih dahulu kami ziarah ke komplek makam keluarga Barjan Al-Hadastan Khatib Hussein. Diketahui ini sebagai komplek makam keluarga pelaut, suatu bukti yang secara jelas dapat menunjukkan bahwa orang-orang Samudra Pasai telah berkelana jauh ke berbagai pelosok dunia, terutama di Asia Tenggara. Bukti ini sangat jarang dimiliki oleh wilayah lain di Asia Tenggara. Inilah bukti yang terang bahwa Samudra Pasai memiliki modal untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Muallim atau navigator adalah nama untuk tokoh para pelaut. Ada beberapa nama yang terpahat pada batu nisan, di antaranya Muallim Hussein Barjan, Muallim Khoja. Dari bentuk-bentuk batu nisannya dapat diperkirakan pemakaman ini berasal dari abad ke-14 dan ke-15 Masehi. Perjalanan kami selanjutnya ke komplek makam Sultan pertama di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, ada yang tahu tidak makam ini milik siapa? Makam ini milik Al-Malik As-Salih. Di batunya terpahat bahasa Arab yang artinya inilah kubur orang yang dirahmati, lagi diampuni, yang bertakwa, lagi pemberi nasihat, yang berasal dari keturunan terhormat dan terkenal, lagi pemurah, yang ahli ibadah, yang meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah. Semoga Allah memberikan rahmat ke atas pusaranya dan menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nanya rendah tak, nama nak ini ni. Nyo tak bandingkan yang saya. Hana ikra orangnya punya hana katanya. Hana mata ilai orangnya pak tanyo hana katanya. Hana ahli sunnah wal jamaah orangnya yang dia hana tu. Katanya. Punya hana katanya hadir punya. Kadang katanya orangnya mentang dah temah pakai. Mentang dah temah pakai ya. Dan kadang-kadang katanya kan ahli sunnah wal jamaah. Kadang katanya wasiah. Ya kan? Wasi'ah anak tua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beliaulah seorang pemimpin yang bertakwa dan penyantun, juga sangat gemar memberi nasihat. Beliau berasal dari keluarga terhormat dan terkenal, lagi ahli ibadat. Beliau sosok penakluk.
artinya membebaskan negeri-negeri yang masih dalam kegelapan dengan cahaya Islam. Sifat-sifat yang ada padanya menjadikan sosok Sultan Al-Malik As-Salih bukan orang terkecualikan dalam barisan tokoh-tokoh besar dan agung dalam sejarah Islam. Semisal Salahuddin Al-Ayyubi, wafat 589 Hijriah atau 1194 Masehi, Mahmud Al-Ghaznawi, Syihabuddin Al-Ghuri, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Mereka tentunya telah memberi pengaruh besar dalam jiwa Al-Malik As-Salih sampai pada anak keturunannya. Sungguh sosok pemimpin yang serba lengkap. Dari makam Sultan Al-Malik As-Salih di Gampong Beringin, ziarah kami selanjutnya ke komplek makam keturunan Al-Mustansir Billah di Gampong Kutakrung. Beliau merupakan tokoh yang sangat dihormati, yang dijuluki sebagai Sadrul Akabir, yang bermakna pemuka para pembesar. Di sini kami berdoa untuk almarhum serta mendengarkan tentang tokoh besar Kesultanan Samudra Pasai ini, seperti yang termaktub dalam epitaf pada monumen makamnya. Sekarang kita sampai di makam tokoh pembesar Samudra Pasai. Inilah kubur bagi pemuka para pembesar Abdullah bin Amir Muhammad bin Abdul Qadir bin Yusuf bin Abdul Aziz bin Al-Mansur Abi Ja'far Al-Abbasi Al-Mustansir Billah Amirul Mu'minin Khalifah Abbasiyah. Semoga Allah menyiram rahmat ke atas pusarannya. Beliau wafat pada malam Jumat 23 bulan Rajab tahun 816 Hijriah. Ia adalah seorang ulama besar yang sangat disegani. Beliau juga menjadi Sadrul Al-Kabir, yang artinya pembuka para pembesar di kota Samudra Pasai ini. Karena berpegang pada ilmu yang Allah ridai, maka Allah meninggikan derajatnya sesuai firman yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sekarang mereka telah menghadap sang kekasihnya, Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memberikan pahala dengan taman surga dalam kuburnya. Mereka telah membangun peradaban yang benar, peradaban yang telah dilalui oleh orang-orang yang benar sejak dari Rasulullah SAW. Mari kita jaga peradaban ini. Demikianlah sedikit untayan kata yang kami kutip dari webnya Mapesa dan Kisah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.